kita dari kelompok 3 yang beranggotakan aku, Safadila Fania Putri dengan NIM akhir 135. Aku Aisyah Maharani dengan NIM akhir 093. Dan aku Agustina Lestari dengan NIM akhir 138. Jadi di sini kita akan membuat video tentang dasar-dasar psikologi pendidikan. Stay tune. Psikologi pendidikan merupakan sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkup pendidikan. Ilmu ini proses berpikir, emosi, motivasi, dan tingkah laku siswa yang mana di dalamnya ketika mereka belajar di dalam kelas. Nah, jadi psikologi itu apa sih sebenarnya? Jadi, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mental dan perilaku. Mental itu merujuk ke hal yang ada di kepala kita yang nggak kelihatan, kayak contohnya emosi. Nah, sementara perilaku itu merujuk ke apa yang kita lakukan, yang kelihatan, kayak contohnya makan, tidur, ngomong. Ya kalian ngerti lah pokoknya perilaku itu apa. Psikologi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, gimana kita belajar dan mengingat-ingat hal, kenapa ada orang yang pacarannya long lasting sampai nikah, dan ada juga orang yang pacarannya paling lama sampai seminggu doang. Kamu nggak harus jadi psikolog atau ilmuwan psikologi untuk bikin pertanyaan psikologis kayak tadi, atau pakai pengetahuan psikologi di kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya, kita semua itu pakai informasi atau pengetahuan psikologi setiap hari, mau kita sadar atau enggak. Misalnya nih, pernah nggak sih kamu nyoba ngasih tahu teman kamu kalau pacarnya itu red flag? Kamu pasti kasih label itu berdasarkan observasi dan prediksi kamu tentang perilaku dan keadaan mental si pacarnya kan. Kamu ngeliatin dia dulu, kamu mungkin lihat beberapa tanda-tanda yang bikin curiga. Kayak dia orangnya gampang marah, dan suka banget manipulasi. Nah, tapi ini dia masalahnya. Dalam psikologi, yang merupakan sebuah sains, observasi abal-abal dan common sense saja itu nggak cukup untuk nge-flag si cowok ini sebagai red flag. Kita perlu meningkatkan kemungkinan kita buat nemuin kebenarannya. Apakah si cowok ini beneran red flag apa enggak? Nah, gimana caranya? Dengan berpikir kritis dan metode ilmiah. Berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir jelas dan rasional tentang apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan. Simpelnya, pendapat dan perilaku kita itu didukung oleh alasan yang jelas dan rasional. Ini melibatkan dua hal penting. Satu, bertanya buat dapat informasi. Dan yang kedua, nyari tahu apakah informasi itu benar. Bagi calon guru, memahami psikologi pendidikan itu sangat penting loh. Karena ada siswa yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang lebih memilih cara belajar yang lebih sederhana. Dengan begitu, guru juga cepat bisa memilih metode apa yang bisa diajarkan oleh anak tersebut sehingga mendapat pelajaran yang adil bagi siswa. Nah, di era teknologi dan kecerdasan buatan, peran psikolog pendidikan semakin relevan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membuat siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pembimbing moral. Berikut ini adalah merupakan beberapa tipe gaya belajar bagi siswa. Yang pertama yaitu tipe visual, yang mana gaya belajar visual menyerap berbagai informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang semestinya dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini. Kemudian ada tipe auditory, yang mana gaya belajar auditory merupakan gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditory adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap berbagai informasi melalui apa yang ia dengarkan. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan memahami konsep psikologi pendidikan sehingga guru dapat memahami bagaimana karakteristik siswa dengan cara pembelajaran sistem ekonomi. Di era digital saat ini sudah ada beberapa banyak aplikasi berbasis AI, misalnya pasar online. Itu bisa menyesuaikan soal atau studi kasus sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu dasar yang sangat penting bagi seorang calon guru. Dengan memahaminya, guru dapat mengajar lebih efektif, memahami siswa sesuai kebutuhan mereka, dan beradaptasi sesuai tantangan zaman.
Kesimpulannya, psikologi pendidikan bukan hanya teori saja, melainkan bekal nyata untuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.